bagian ini. Ku lewati semua perkenananmu yang dan hati. Engkau yang anugerahmu sangat melimpah bagi. Lagi katakan Tuhan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu melimpah bagi. Kita naikkan pujian dari awal. Kau ada bersama di setiap misi. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di hidup, kekuatan jiwaku adalah bersama. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamaku Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang murah hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagi. Sekali lagi katakan, bersamamu lewati, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang Mari kita sembah Dia, Bapak. Haleluya. Kami tahu karena anugerah yang besar dalam hidup
sepanjang dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Sehingga kami kalau ada sambung hari ini, semuanya karena kemurahan Tuhan yang besar bagi kami. Terima kasih. Mari sembah Dia, Bapak-bapak. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan. Terima kasih. Kami akan buka ibadah kami malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari yang kita lalui ini, kita yakini bahwa semuanya karena andil Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita di sepanjang hari-hari pengiringan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya bagi bapak-bapak, pengalaman mungkin di belakang hari Tuhan sudah pasti tolong kita, ya bisa disaksikan ya. Apapun itu rupa-rupanya boleh kita saksikan malam hari ini. Saya berikan kesempatan bagi bapak-bapak. Mari silakan. Ayo bapak-bapak, ada yang mau bersaksi? Ayo silakan. Ada bapak-bapak? Halo bro, selamat malam semuanya. Suaranya kedengaran? Kedengaran. Oh, makasih nih. Sebelumnya kejadiannya kemarin. Kemarin itu ada waktu kerja, kita berangkat. Nah, itu Tuhan tolong lah. Begitu baiknya Tuhan memintai saya. Gitu. Tujuannya sih mau ke Jakarta, terus langsung ke Bogor gitu.
Nah, dalam perjalanan memang kita pakai kendaraan yang udah ini gitu. Tiba-tiba di jalan tuh di tenaga mobil tuh pincang sebelah. Ternyata setelah di gerbang Kalihurip itu ternyata kabel businya yang masalah. Kabel businya kita jalani sementara sampai sampai keluar kita ke Pulau Gebang itu. Pulau Gadung karena kita buru-buru untuk mau ke Bogor juga. Jadi belum sempat kabel busi diganti. Ketika kita udah beres meeting di Bogor, saya pulang sama teman rekan kerja itu. Pulang, jadi nggak lewat tol karena kabel busi belum ini, jadi lewat puncak. Lewat puncak itu kita sambil cari kabel busi. Kabel busi udah diganti dari puncak, jalan enak lagi, lancar. Nah, ketika udah lewat Cipanas, memang hujan besar, puncak hujan besar. Nah, teman saya ini ngendarainya mungkin dia juga pandangan udah kabut. Saya di puncak tuh bilang, Pak, ini kendaraan lampunya nyala. Nah, mungkin ketika udah hampir dekat Ciranjang, itu ada mobil Camry dari nggak tahu di Gesos atau apa, dia keluar, dia majunya mau ada orang yang mau markirin sih sebetulnya. Dia majunya itu nggak langsung mulai, tapi setengahnya di tengah-tengah jalan. Nah, kita kaget nih, ngerem sekaligus jebret kena. Nah, itu mobilnya udah banyak sekali gitu. Saya di situ merasa bersuka cita. Aduh Tuhan, kalau ini depan gimana? Saya udah di depan sekali, saya kaki udah kejeduk gitu. Tapi di situ pertolongan Tuhan tuh begitu dahsyat. Walaupun memang kendaraannya kemarin radiatornya itu pecah karena ini, jadi kendaraan kita nggak bisa jalan. Saya ngurusin sama yang punya Camry-nya, memang Camry-nya juga mobilnya baru 6 bulan lagi, Camry yang baru gitu. Tapi di situ kita diskusi bisa beres, dan Tuhan juga tolong kita bertiga di mobil nggak terjadi apa-apa. Cuma kalau kendaraan saya, jadi pulang di sana tuh kita nggak ada derek, jadi saya minta derek yang dari Bandung. Ya pulang jam 1 sampai jam 3. Ketika pagi seperti kayak Bro Diki, kayaknya saya udah jam 3, setengah 5 udah bangun. Aduh, ngantuknya berat itu. Bang itu jadi tenang 10 menit lagi gitu. Kebablasan itu. Dari pagi tadi kita nggak doa, tapi saya merasa bersyukur pertolongan Tuhan itu begitu dahsyat. Dan dalam perjalanan itu ada 3 kali peristiwa sebetulnya. Tapi ya itu hal-hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi, tapi Tuhan tolong, itu suatu berkat ya. Saya dilindungi oleh Tuhan ketika kita percaya bahwa Tuhan tuh menguasai hidup saya dengan kawan-kawan saya, rekan-rekan bekerja, itu Tuhan melindungi saya. Dan meeting pun beres, segalanya itu berkat karena Tuhan masih menolong. Kalau enggak ya udah nggak tahu saya gimana. Kalau kaki nggak bisa jalan, saya nggak bisa bekerja, nggak bisa ini. Nah, itu juga repot juga ya. Itu kesaksian saya. Tuhan berkati. Terima kasih waktunya, Bro Baren, silahkan. Ya, puji Tuhan ya. Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan meluputkan dari segala sesuatu hal apapun itu ya. Tuhan menolong ya kan. Percayalah bahwa Tuhan kita itu yang kita sembah itu tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kita, asal kita selalu berharap pada Dia. Ada mungkin Bapak-bapak lagi yang ingin bersaksi malam hari ini? Ayo silakan, Bapak-bapak. Oke, Shalom. Shalom. Ya. Cornelius ya. Bro Isman, kedengaran? Kedengaran, silakan dilanjut, Bro. Silakan lanjut. Jelas suaranya? Jelas, sangat jelas, clear. Oke, selamat malam Bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Saya mau bersaksi. Tuhan Yesus tolong istri saya. Tangannya itu nggak bisa ngangkat, saudara, yang sebelah kanan itu. Saya juga heran kenapa gitu, udah beberapa minggu sakit gitu ya. Jadi ngangkat tangan atau dia mau merentangkan sedikit saja udah susah, nggak bisa. Saya berdoa setiap kali saya bangun tengah malam, saya berdoa, saya pegang tangan kanan itu, saya bilang di dalam nama Yesus, yang mengulurkan tangan kepada orang yang kusta, saya bilang Tuhan,
Tuhan sudah surga timurnya, saya bilang menjama sakit pendarah dan sebagainya. Saya bilang istri saya nggak bisa diangkat. Saya selalu saya menyembah Tuhan, saya pengamat Tuhan. Itu udah hampir cukup lama, udah hampir sebulan kurang lah, itu nggak bisa diangkat, saudara ya. Tangannya itu sakit begitu ya, seperti kam urat gitu ya, belakang itu pundak. Saya percaya dengan iman, Tuhan tolong. Percaya begini, puji Tuhan ya. Saya bilang coba angkat tangannya, saya angkat. Saya akan coba dengan ke atas, belajar angkat nama Yesus. Saya bilang Yesus, puji saudara, walaupun sempurna tapi udah bisa begini. Jadi dia yang piansu gitu, yang bisa digerakin gitu ya, saudara. Saya bersyukur sama Tuhan, itu Tuhan kan kesembuhan buat istri saya. Percaya dengan iman bahwa pasti Tuhan pulihkan. Itu aja kesaksian saya. Tuhan Yesus yang baik, yang senantiasa memberikan kekuatan. Amin. Ya. Sekian Bro, saya serahkan kepada Bro Ben. Puji Tuhan ya. Malam hari ini sudah kita dengar juga kesaksian dari Bapak Cornelius ya, di mana C. Esther sudah ditolong oleh Tuhan. Ya semuanya karena kemurahan Tuhan ya. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita Bapak-bapak ya. Mengingat waktu berjalan terus, kelihatannya mungkin kita tahan dulu kesaksian kita. Sebentar kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Nanti barangkali Bapak-bapak ingin bersaksi gitu ya. Saya juga ada beberapa perlu yang ingin saya saksikan bagaimana Tuhan menolong kehidupan saya ya. Tapi nanti di next kesempatan aja saya bersaksi ya. Bapak-bapak yang kasih Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan ya. Tadi saya menaikkan pujian ini karena memang saya sudah persiapkan pujian ini ya, tapi tiba-tiba di PC saya ini error, jadi saya mengganti pakai HP dan saya dibantu lagi dengan lirik yang ada di PC ini ya. Jadi saya harus melihat lirik pujiannya ya. Kita naikkan pujian ini pada Tuhan. Mengenalmu di hidupku, anugerah indah bagiku, dan tak akan pernah terganti. Bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikan kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan doaku yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku pasti Yesus yang berilaku. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, ini pengalaman saya akhir-akhir ini. Tetapi saya percaya, saya mengenal Tuhan. Hanya Dia yang membalut dan mengubah kehidupan saya. Kita perhatikan pujian ini, betapa Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Mengenalmu di hidupku, anugerah indah bagiku, dan tak akan pernah terganti.
bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau memberikan kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan kau berikan rohmu yang selalu kuatkan. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang berlaku. Bapak-bapak yang kasih Tuhan, sekali lagi saya ulang. Ini saya saksikan malam hari ini melalui lirik pujian ini bukan berbicara tentang sesuatu hal materi yang saya terima, tetapi bagaimana perlakuan dunia ini yang kadang saya lihat menjadi tidak sepadan lagi. Tetapi saya percaya Tuhan yang sekenal, Dia begitu luar biasa. Dia tetap mengasihi saya, walaupun mungkin rupa-rupanya saya banyak kekurangan, banyak keterbatasan, banyak hal. Tetapi malam hari saya sadari, Dia yang senantiasa membalut duka. Kalau segala sesuatu menurut saya akhirnya ini mengecewakan, tetapi Dia tidak pernah mengecewakan saya. Mari, Bapak-bapak yang kasih Tuhan, apapun mungkin yang kita alami, percayalah Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Sekalipun dunia ini mungkin mengecewakan kita, kecewa berat oleh karena sesuatu hal, tetapi Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan kau berikan rohmu yang selalu kuatkan. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan ku tahu pasti Yesus yang berlaku. Full 2 hari ini saya nyanyikan pujian ini setiap pagi, Bapak-bapak yang kasih Tuhan. Tapi memang Dia adalah Tuhan yang kasih, yang senantiasa mengasihi kita semuanya dan juga mengasihi saya. Malam hari ini kita siapkan hati kita untuk juga kita dibeban, untuk juga kita dibalut, untuk juga kita disembuhkan oleh firman Tuhan, untuk juga kita diingatkan, untuk juga kita ditegur oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang mengasihi kita semuanya kesempatan malam hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam hari ini. Kau segarkan kami kembali. Kami percaya bahwa semuanya seturut dengan kehendak Tuhan, apapun mungkin yang sedang kami alami. Percaya Allah ada di pihak kami. Tuhan, kami berdoa buat hamba Tuhan, Bapak Diki yang sebentar menyampaikan firman Tuhan. Sampaikan pesan yang terdalam melalui hamba-Mu ini Tuhan. Sesuatu hal yang akan kami terima malam hari menjadi bermanfaat bagi kami. Dan bisa kami hidupi Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu ini Tuhan secara luar biasa. Dan kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih, kami serahkan jalannya penyampaian firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya serahkan kepada host atau juga kepada hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Terima kasih Baren buat pujiannya, sudah menguatkan kita. Dan kesempatan ini kita akan segera mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Diki, Pendeta Diki Wiliandi. Tema identitas Bapak Allah Bapak. Saya persilakan Pak Diki langsung ya. Ya, terdengar kok Andreas suara saya? Sip. Bagus ya, jadi saya nggak usah teriak-teriak
kedengar ya. Oke, malam para bapak-bapak yang luar biasa. Saya katakan luar biasa karena malam ini juga masih ada antusias untuk mencari Tuhan, antusias untuk merendahkan hati, antusias untuk terus dibekali dengan apa yang menjadi isi Tuhan. Nah, saya katakan itu luar biasa sekali ya. Jadi terima kasih buat Pak Andreas, Pak Haiki, Pak Yudi. Saya lihat itu tim komisi daripada AMC, juga tim pengembalaan Pak Daniel, Bapak Gembala, terima kasih yang selalu terus memberi kepercayaan, mementor, sehingga saya harus belajar terus hidup dalam panggilan Tuhan. Ya terima kasih semuanya. Juga teman-teman yang saya rasa semua saling support ya di tempat ini. Baik, pujian tadi menarik sekali ketika Baren bicara menyanyikan lagu itu, seringkali kita juga melarikan diri dan menjauhi roh gitu ya. Ada lagunya kan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan, ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Itu ya identitas Bapa yang selalu ada, protek 1x24 jam. Itu gambaran Bapa kita yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun apa yang terjadi dalam hidup kita. Maka saya pernah dengar sebuah renungan bahwa Bapa adalah gembala kita dan kita domba. Dan pada saat saya memperhatikan bagaimana sikap daripada gembala di malam hari yang begitu dingin, yang bikin kaget saya adalah ternyata gembala itu membuat tenda dan domba yang di dalam tenda dan gembalanya di luar. Nah, ini menarik, itu gambaran Bapak kita. Gembala di luar, Bapak kita di luar, kita sebagai domba di dalam, memastikan supaya domba itu tenang, tidur, dan memastikan juga bahwa gembala itu jangan ada satupun serangan dari musuh untuk bisa menghabiskan hidup kita. Saya rasa dua perenungan ini juga udah membuat kita malam ini sadar betul. Terima kasih Bro Baren. Pujian yang menggugah hati, saya pernah dengar pujian ini. Tapi kembali mengingatkan kalau diri kita sampai ada hari ini, karena kita punya Bapa yang luar biasa. Ada amin para pria? Wow. Keren. Dahsyat banget ini soal Bapa. Dan bersyukur juga tahun 2007, tepatnya 2006 akhir itu, masa di mana saya mengerti siapa Bapa sesungguhnya yang saya sembah. Dulu saya hanya mengetahui Bapa, saya hanya tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang jauh, Tuhan yang penuh dengan target, Tuhan yang penuh dengan sanksi, ketakutan sekali, nggak ada nikmatnya saya datang ke hadirat Tuhan. Tapi 2007 itu lewat sebuah camp pemulihan, di situ saya kembali menemukan pelukan Bapa, tidak akan pernah lupa. Koko saya ada di sini, Yudi, saya masih ingat. Dulu saya sangat jauh sekali hubungan dengan kakak, adik, kakak terutama, karena saya punya adik tiri juga. Papa saya juga sudahlah, nggak ada. Tapi tidak pernah lupa 2007 itu adalah masa seumur hidup saya pada saat dewasa. Saya tersungkur di bawah papa saya dan memeluk papa saya. Yudi ada di sini. Saya datang ke rumah koko saya ketuk pintu. Papa saya sudah di jauh-jauh gitu melihat saya karena saya bengal sekali, jahat sekali. Pokoknya sudahlah, orang yang tidak mengenal Bapak di atas itu penuh kepahitan. Saya langsung lari, saya tersungkur dan saya peluk kaki papa saya. Dan saya langsung dengan spontan, Pak almarhum sekarang, saya minta maaf. Dan papa saya tidak menendang, bahkan memeluk, dan terjadilah pemulihan yang luar biasa. Di titik itu yang saya lakukan, dan saya bersyukur saya ada di titik ini. Nggak tahu ceritanya kalau saya tidak terjadi pemulihan. Semua diproses, dipulihkan, dan hubungan adik kakak, hubungan keluarga, hubungan istri, wah amazing. Saya akan membagikan dengan singkat karena waktu 30 menit, betul Pak Andreas ya. Ini 8:05, mungkin 8:30 saya selesai, dan saya percaya nanti minggu depan lagi banyak orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membekali kita. Nah, konteks hari ini adalah begini. Mengapa kita harus mengenal identitas Bapa yang kaitannya dengan kita sebagai pria yang jadi Bapa di dunia?
Nah, saya akan relevansikan ini, nggak akan terlalu jauh. Banyak orang mengetahui identitas Bapa dengan keperluan lain. Bapa yang penuh hakikat ilahinya, oke. Tapi kali ini di Zoom ini saya akan bicara soal identitas Bapa yang relevan dengan kita yang saat ini sebagai bapak-bapak secara jasmani. Catat baik-baik ini supaya jangan kehilangan arah. Nah, ini siapa yang buat? Saya juga ketawa sendiri. Hello, my name is God. My name is Diki Wiliani Braiki. Jadi ada yang bertanya, hello, my name is God. Enggak. Nanti saya terkutuk ya. Lebih-lebih dari Tuhan enggak. Saya tetap Diki, saya tetap PDP, pedagang properti. Puji Tuhan. Nah, next slide, Bro Andreas. Udahlah, 90% tahu semua yang hadir di sini. Udah tahu saya, nggak usah dikenalkan lagi. Skip. Nah, anak bungsu yang hilang. Saya tidak akan bicara anak bungsu yang hilang, tapi reminder sebentar. Setiap doa pagi saya penuh dengan berkat dari orang-orang, dari teman-teman saya yang hadir di sini, yang membawa firman. Saya dapat sekali berkat. Ada Jansen, ada siapa, Agus, atau siapapun, Ko Andreas, dengar firman saya selalu catat, dan banyak berkat. Anak bungsu yang hilang ini menggambarkan sebetulnya anak yang sulung yang tidak mengenal Bapa, sekalipun dia ada di rumah Bapa. Ini menarik sekali. Dia ada di rumah Bapa, tapi tidak mengenal hati Bapa. Kenapa saya katakan tidak mengenal hati Bapa? Ketika si bungsu pulang, justru sulung yang merasa iri hati dan sebagainya. Nah, kalau si sulung ini mengerti kehendak Bapa, identitas Bapa yang penuh kasih tanpa syarat, identitas Bapa yang dimanapun kita ada selalu mengampuni, tidak melihat dosa-dosa kita, mungkin si sulung akan bergembira dan bersukacita. Jelas sekali. Kita skip di sini. Jelas ukurannya bahwa kita ada di dalam sebuah pergerakan, sebuah komunitas, mungkin sebuah atmosfer rohani, belum tentu kita mengenal hati Bapa. Next slide. Nah, kemudian Yohanes 14 ayat 6, saya akan bacakan ya, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini berkata bahwa Yesus adalah juru selamat, itu luar biasa yang kita cari. Tapi ujungnya bukan sekedar selamat. Jelas di Alkitab menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ujungnya itu kita harus tahu ketemu Bapa. Kita harus tahu menemukan hati Bapa. Yesus itu jalannya. Ujungnya ya Bapa itu juga sendiri. Tahu hati Bapa, tahu kehendak Bapa, tahu apa yang Bapa mau dalam hidup kita. Nah, ini menarik. Jadi Bapa tetap. Makanya Bapa. Dan saya bersyukur gendernya itu pria, kenapa tidak ibu begitu ya. Saya yakin Tuhan punya sesuatu yang memang menjadi analogi buat hidup kita bahwa kita pria, wah luar biasa. Pria takut akan Tuhan, luar biasa, berkat melimpah bukan secara jasmani. Keturunan anak cucunya menemukan destiny dan panggilan Allah. Dan demikian dengan pria yang berdosa, pernah kita bahas juga. Berbahaya sekali karena pria adalah sumber, pria adalah imam. Ini jelas sekali, Yohanes 14 ayat 6, bahwa kita harus menemukan kehendak Bapa, hati Bapa. Nah, sebelum kita menemukan hati Bapa, kehendak Bapa, tadi saya ngobrol sama Ko Andreas sore, nggak mungkin saya klop sama Ko Andreas. Saya tahu hati Ko Andreas, dan memang kita dulu sering berteman ya Ko Andreas, ya sahabat dekat sekali. Setiap Sabtu, Minggu futsal, makan nasi goreng. Saya dekat dengan Ko Andreas bukan di gereja, justru di tempat futsal, ya. Dijemput. Nggak mungkin saya tidak tahu identitas Ko Andreas. Jadi jalan untuk mengetahui hati Bapa, kita harus tahu identitasnya itu siapa. Demikian juga Ko Andreas tahu identitas saya siapa. Kelebihan dan kekurangannya. Nah, mengenal dan memahami identitas Bapa, kita akan belajar dengan cepat hari ini. Apabila gambaran kita mengenai Bapa di dunia rusak, maka pandangan kita terhadap Bapa kita di surga juga akan rusak. Ini menarik sekali. Untuk menjabarkan kita baca dulu Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13. Ini ada lagunya Bapak-bapak ya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah.
Tahu lagu itu ya? Nah, waktu saya pertama kali nyanyikan lagi itu, seperti Bapa itu yang di surga, tapi Alkitab mencatat, lihat Alkitab, Bapa di sini huruf kecil. Huruf kecil. Kalau Yusman buka itu ya, huruf kecil. Bukan Bapa di surga. Seperti Papa kita sayang kepada saya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Artinya kita akan memahami kasih Bapa, kita akan tahu Bapa sesungguhnya. Banyak kali gambaran dari Bapa kita di dunia. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, sebuah gambaran. Demikian kasih Tuhan terhadap orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kalau berkata, bagaimana kasih Bapa? Bagaimana saya melihat Bapa saya di jasmani di rumah ini? Itu cukup menggambarkan, cukup membawa kita bahwa Bapa di surga itu seperti Bapa kita yang ada di dunia. Makanya gini, apabila gambaran kita mengenai Bapa di dunia rusak, maka saya percaya kita tidak akan pernah ketemu Bapa. Kita tidak akan pernah menemukan hati Bapa. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah, ada sebuah cerita kecil, mungkin kita tahu semua. Ada seorang anak kecil, mungkin batita atau balita, yang bertanya kepada papahnya, Papa, kalau Yesus itu seperti siapa? Nah, itu ya pertanyaan yang menarik. Saya punya anak kecil, tapi belum bertanya seperti itu sih. Ketakutan juga kalau saya ditanya. Yesus itu seperti apa? Kalau ada anak-anak kita yang bertanya kepada bapak-bapak di tempat ini, atau andaikan anak kecil bertanya kepada bapak-bapak di tempat ini, seperti apa Yesus? Oh, Yesus itu adalah berjubah putih, berjanggut, rambutnya panjang, dan anak-anak sekarang kan banyak nonton medsos ya. Jadi akhirnya Bapak itu bilang begini anak ini, oh kalau begitu Yesus kayak Laskar FPI ya Pak. Jadi rusak gambarannya. Hanya sekedar jubah putih, jenggot, begitu rambut panjang. Tapi singkat, harusnya seorang ayah berkata begini seperti Mazmur 103 ayat 13. Apa jawabannya? Bapa di surga, Yesus itu seperti Papa. Ada amin para pria? Waktu anak kita bertanya, Yesus itu seperti apa? Ya kalau anak kuliah bisa diceritakan, ada teologinya, teologi tentang Allah, teologi tentang Roh Kudus. Tapi kalau anak kecil hanya simpel, Yesus itu seperti apa? Seorang papa harus berkata begini, Yesus itu seperti Papa. Pada saat anak itu loncat dan kegirangan, bahagialah hidup kita. Bahwa hidup kita sudah menampilkan, hidup kita sudah mempresentasikan kasih Bapa di surga. Tapi kalau anak itu ketakutan, sampai nanya ke mamanya, Mama, Yesus itu seperti apa? Dan mamanya dengar, Yesus itu seperti Papa kamu. Dan dia nangis ketakutan. Yuk malam ini kita sama-sama bertobat. Jangankan anak kita pun tidak tahu siapa Bapa sesungguhnya. Jangan bicara keintiman. Jangan bicara perkenanan. Jangan bicara yang lain. Kita pun tidak tahu siapa Bapa yang di surga. Nah, next slide. Iblis berupaya untuk menghancurkan dasar dalam kehidupan orang percaya. Ternyata bukan diambil talentanya, bukan diambil karunianya. Banyak orang bertalenta, banyak orang berkarunia, tapi tidak beres dalam soal pengenalan akan Bapa. Pengenalan akan kasih karunia dan pengenalan akan Bapa menjadi pondasi dasar pemulihan yang luar biasa untuk kita siap membangun apa yang di atas kita. Next slide. Dihabiskan saja kok. Nah, kenapa banyak orang yang sulit memiliki hubungan yang intim dengan Bapa? Artinya begini, kita kan pernah jadi anak juga para pria ya. Ko Andreas juga punya papa, saya punya papa, almarhum, semua punya papa. Ternyata pola asuh kita dulu dengan Bapa jasmani di dunia sangat mempengaruhi hari ini kita mengenal Tuhan. Bahkan gawatnya kalau kita punya anak kita pun akan semakin rentan jauh untuk mengenal siapa Bapa di surga. Nah, satu, disiplin yang salah. Mungkin dulu kita punya papa yang hari ini ada atau yang sudah almarhum, disiplin yang salah. Terlalu tegas, tidak ada kelembutan.
Makanya bisa disebut itu bapak militer. Dalam arti bapak militer, semua ketegasan, nggak ada kelembutan. Yang ada adalah ketegasan, sanksi, dan luar biasa. Perhatikan baik-baik. Kalau kita dulu punya bapak yang keras, cambuk, sanksi, jauh. Kita tidak akan pernah mengenal bapak di surga itu seperti penuh kasih. Karena Mazmur 103 tadi, seperti bapak sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi. Gambarannya rusak, dikasih gambaran rusak. Jadi waktu kita mendekati Tuhan, pastikan tidak akan pernah ngalami nangis, dipeluk, nggak ada. Yang ada penuh ketakutan. Doa-doaku kita pun penuh ketakutan. Doa yang kaku, doa yang tidak fasih, doa yang tidak kedekatan. Karena Bapak kita di dunia keras sekali. Yang kedua, Bapak yang kurang penghargaan, lebih banyak teguran tidak pujian. Seorang Bapak yang tidak pernah memuji, yang ada adalah ya teguran, salah. Saya ada contoh satu, saya dengar dari anak saya, pintar juara ke-1 terus, dan tiba-tiba suatu saat nilainya di bawah 90, itu pun sudah bagus 80. Dia takut pulang karena dihajar Papa. Coba bayangkan anak seperti itu, akan dapat mengenal Bapa di surga? Enggak akan. Maka ketika dikasih pelayanan, banyak ketakutan. Berbagai cara dia akan halalkan, karena prestasi menurut dia adalah suatu perkenanan. Hidupnya kurang berharga, cari penghargaan terus, cari terus. Dan ketika ada penghargaan di luar, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Padahal kita berkata semua yang jelas hidup kita, yang tahu sudah pulih, identitas kita, keberhargaan kita, bukan kata orang. Keberhargaan kita apa kata Tuhan. Tapi orang di tipe kedua ini, keberhargaanku apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Ketika orang berkata, kamu orang miskin, saya akan mengejar kekayaan. Ketika kamu kurang bermakna, saya akan cari viralitas supaya saya bisa bermakna. Dipuji di dalam pelayanan, udah jauh orang seperti ini apa? Cari panggung luar biasa. Ketika tidak kurang panggung, dia merasa tidak berharga. Kenapa? Jangan-jangan pola asuh papa kita di dunia. Ini ngeri banget para pria. Dan puji Tuhan, hampir 11 tahun pelayanan saya ke generasi anak muda. Padahal ini mempercayakan pria sejati ke orang tua, diberi lagi inspirasi, dan lahirlah pelayanan anak-anak muda seperti ini. Saya menemukan anak-anak muda penuh talenta, tidak miskin, orang tuanya kaya-kaya, tapi hancur, penuh kepahitan, penuh dengan segala kegeraman. Kenapa? Ya karena datang ke rumah, dia tidak menemukan bapak yang memberikan pujian. Jadi pada saat kita hanya memberi, kamu bagus, dia bisa menangis. Aduh, luar biasa. Saya nggak ada waktu, lanjut lagi. Sulit berkomunikasi, sangat irit dalam berkata-kata. Bapak bayang-bayang. Tahu bayang-bayang? Ini benar nggak? Ini moodnya bagus nggak? Ini kira-kira bagaimana? Penuh ketakutan. Nggak ada keakraban yang luar biasa. Di dalam doa pun dia nggak akan lama. Dia hanya doa, Tuhan Yesus terima kasih. Mungkin ketakutan sekali. Kemudian kasih bersyarat. Jika bertingkah laku yang baik, baru mendapat pengakuan. Tidak bertingkah laku, dia akan kena sanksi. Termasuk di dalam doa pun saya pernah bahas. Kalau doa orang-orang yang mengalami kasih bersyarat, doa pun menjadi kewajiban. Karena dia takut kalau tidak berdoa, dia kena sanksi. Sehingga walaupun hatinya tidak mau berdoa, dia pura-pura berdoa. Tapi Alkitab mencatat, hai orang munafik, mulut dan hatimu berbeda. Yang kita jangan seperti itu. Apa adanya saja. Jangan sampai kalau kita tidak berdoa, wah Tuhan nggak memberkati kita. Kalau berdoa memberkati kita. Bukan itu isunya. Nah, udah banyak topiknya berbeda lagi ya. Tapi kasih bersyarat. Sampai ada satu quotes, saya dengar dari seorang hamba Tuhan. Menarik sekali. Dan dibahas dalam sebuah buku yang berjudul Pelukan Bapa itu. Dia berkata begini. Kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti terhadap orang berdosa. Ada amin para pria? Sekalipun kita berdosa, kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti terhadap orang berdosa. Tapi kasih Tuhan akan membuat orang itu berhenti dari dosa. Aduh, itu Bapa. Kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti terhadap orang berdosa. Jangan pernah berpikir kalau kita berdosa, kasih Tuhan berhenti. Tapi dengan kasih Tuhan, orang itu akan berhenti berdosa. Kenapa? Father.
kasih tanpa syarat. Seperti anak bungsu yang hilang tadi. Ketika, Bapak, aku berdosa. Sini anakku, saya peluk. Kamu berharga di mataku. Berikan jubah, berikan. Dia berhenti berdosa karena kasih Tuhan yang melimpah. Nah ini, pola asuh yang keliru ini yang kita terapkan kepada anak-anak kita dan yang kita dapat dari bapak-bapak kita, sehingga kita bisa punya gap dengan Bapa di surga. Nggak enjoy berdoa, nggak apa, karena nggak dapat. Saya ulangi terus, Mazmur 103:13, seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya. Ada lagu satu pujian, Tuhanku tak akan memberi ulat beracun pada yang minta roti. Tapi yang terjadi apa hari ini? Seorang bapak makan anaknya. Hancur, gambaran Bapak dirusak. Kita dengar semua, sudah ada. Dibunuh, ditiduri. Jadi anak itu akan keliru melihat Bapak yang jahat itu. Bapak yang menipu dengan kasih. Bapak yang penuh dengan modus. Mana bisa anak kita menemukan panggilan Tuhan. Jadi saya katakan malam ini, ketika kita pria hari ini tahu Bapak kita, ketika kita tahu gambaran diri Bapak di surga itu seperti apa, sangat menolong untuk menyatakan rencana Allah bahwa anak-anak kita di bawah bukan sekedar jadi sarjana, bukan sekedar jadi punya uang dan punya tempat bisnis, tapi menemukan panggilan Tuhan dalam anak-anak kita. Dimulai dengan apa? Rekonsiliasi dulu hidup kita. Oke. Banyak orang yang sulit memiliki hubungan yang intim dengan Bapak karena trauma masa lalu. Nah ini. Pengalaman yang menakutkan, memalukan, yang tersimpan dalam ingatan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Kita udah tahu semua, dipermalukan di muka umum. Waktu kita kecil sama ayah kita karena salah. Sampai ada satu klip, ditelanjangi di depan rumah. Sehingga pada saat anak itu gede, cuma satu tujuannya. Kalau saya sudah besar, saya akan bunuh papa saya. Ada itu. Dihina, direndahkan. Dasar lo, maaf, si setan, si ayam busuk, si tidak punya buat apa-apa. Mungkin anak kecil itu akan diam seperti nggak apa-apa, tapi waktu besar dia kepahitan dan tidak akan pernah menemukan Bapak. Disakiti secara fisik, dilecehkan secara seksual. Wah ini ngeri banget. Rusak gambaran Bapak di surga. Maka kita harus pulih betul, rekonsiliasi betul, mengalami hati Bapak. Oke, next slide. Ada sebuah klip Pak Andreas yang 911 ya, hanya 1 menit. Silakan, Pak Andreas. Ini kejadian nyata, Bapak-bapak ya. Telepon darurat dari seorang anak kecil. On the 21st, 1991, time 22:13 hours. This will be a 911 call, position CT07. Standing emergency. Standing emergency. My mom and Daddy are having a fight. Is he hitting her? Stop it! Send the police, please. Okay, we're going to be there. We're taking your picture. Stop it! No. Let me talk to you. Where's your mom? What? What's going on? They're having a fight because this is bingo forever and ever. They always have this because he has a cousin. He's always drinking beer and getting drunk. And Mom, what's his name? What is his name? Your father's name? He's my stepfather. Okay, how old is he? What's going on? Lisa? Lisa? Fighting? What's going on? Hurting, Mom. How's he hurting her? He made his money. Okay, don't cry. We're going to send the police. Okay. Okay, now where's your mother at right now? She's in the room fighting with them. Okay, could you just send the police? Yeah, they're on their way, but I'm going to keep you on the line until they get there, okay? Is your front door open? Oh, no. Can you go unlock it and come back to the phone so the officers can get in? This way, please. Okay. He just knocked my sister out. What sister that he knocked out? My little sister. You're doing... Oh, my God. What's the matter? Nothing happened.
Just listen to me. Wait, I want to go to heaven, please. Okay, the police are on their way, okay? Hello? Lisa? The police are on their way, okay? Mama, the police are coming. My stepdaddy's got the baby now. Yes, Lisa, where is he at now? What? Lisa, where? Hello? Selesai kok, Yus. Balik lagi. Bisa ke slide lagi ya, Pak Yus. Oke. Masih bisa dengar suara saya, Pak? Oke. Saudara, Lisa ini kisah nyata anak kecil ya. Nanti diklik di Google. Dalam pertumbuhannya waktu kecil dia nangis karena lihat papahnya menyiksa mamahnya dan adiknya yang kecil ya, karena mabuk atau apapun. Saudara tahu nggak? Waktu besar, SD, SMP, Lisa jadi penjajah tubuhnya. Dia jungkir balik jatuh bangun dalam seksual. Semakin parah luar biasa. Luar biasa ya, seorang ayah lihat. Dan puji Tuhan di titik dia tragis banget, dia berjumpa dengan Kristus. Nah ini mengerikan sekali, seorang ayah. Karena waktu ya 5 menit lagi saya selesai. Next slide. Ya, habiskan aja. Apa yang terjadi dengan kita? Krisis mengenali dan memahami identitas Bapak itu apa yang terjadi. Ya, next slide. Kehilangan gambar diri. Tidak tahu arah dan tujuan hidup. Mudah marah, tersinggung, emosi, tidak stabil, minder, terikat oleh dosa percabulan. Kenapa? Ya, jangan-jangan kita dilecehkan waktu kecil. Jangan-jangan kita melihat pelecehan-pelecehan dan tidak dibereskan. Narkoba, prestasi yang buruk kalau bagi anak sekolah. Bagi kita, dalam dunia pekerjaan, selalu tidak menyelesaikan dan selalu bermasalah kerja seperti apapun. Mudah putus asa. Keinginan untuk bunuh diri. Kalau ada orang-orang atau siapapun di tempat ini, saya berdoa nggak ada yang kalau ada masalah selalu ingin bunuh diri, itu karena pola asuh Bapak yang tidak tegas, enggak, lembut enggak, menghasilkan anak-anak yang tidak punya prinsip, terombang-ambing mudah. Kata-kata kasar, suka kekerasan. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita hari ini, tidak lebih itu adalah sumbangsi kita sebagai seorang Bapak. Terus pertanyaannya hari ini, berarti sudah terlanjur, enggak ada kata terlambat. Apa tujuan dari seorang anak mengenal Bapak? Lanjut, Koyus. Ini, identitas dan destiny. Jadi tujuan seorang anak mengenal Bapa, kita mengenal Bapa, supaya kita tahu identitas diri kita. Seperti anak yang hilang tadi. Saya seorang buruh, saya seorang upahan, saya tidak layak. Saya tidak layak lagi dipanggil anak ketika dia berdosa. Degradasi identitas diri. Tapi ketika dia sadar bahwa Bapa yang di rumahnya itu punya gambar diri, punya identitas diri, kasih yang tanpa syarat, dia balik lagi ke bapaknya. Dan seketika itu, di-upgrade kembali identitasnya menjadi anak. Mudah sekali. Pengenalan akan Bapa adalah sebuah fondasi untuk menemukan identitas dan destiny. Maka kita sering mendengar, pelukan seorang ayah kepada anak kita, memberikan identitas. Kalau anak kita banyak sekarang, cari perhatian di luar. Saya karena pelayan anak muda. Geng motor, ngerokok, dianting, yang macem-macem, naik mobil ngebut-ngebut, sudah yakin dia tidak menemukan identitasnya. Kenapa? Nggak ada tanda kutip pelukan seorang bapak. Bapak yang penuh kasih, bapak yang bagus, bapak. Sebentar, kok Isman belum masuk ke sana, tolong di back dulu. Sorry. Ya. Pengenalan akan Bapa adalah sebuah fondasi untuk menemukan identitas dan destiny sang anak dalam kehidupan. Kenapa banyak anak muda, anak gadis yang menjajakan diri di luar sana? Dia tidak mencari uang. Dan saya tidak hanya ngomong karena pelayanan saya 11 tahun di anak muda. Hanya satu. Waktu lihat orang yang lebih tua, dia butuh kasih sayang seorang ayah yang dia tidak dapatkan.
Wah, ini luar biasa. Lanjut. Waktu saya berapa menit lagi, Ko Andreas? 7 menit lagi. Thank you. Nah, adakah solusinya? Cuma satu, pengampunan. Satu gambar bahwa Yesus ketuk pintu, mungkin hati kita diketuk setiap saat, tapi kita tidak pernah membukakan. Saya sering kali mengatakan, untuk ngedobrak pun Yesus bisa. Tapi Yesus tidak akan pernah lakukan. Ketuk, nggak ada respon, ya sudah. Tapi hari ini kalau Tuhan ketuk pintu hati kita, untuk menjadi seorang Bapa yang benar-benar tahu identitas Bapa itu seperti apa, dan mengalami pemulihan dengan Bapa, saya percaya ada impartasi ke anak-anak kita. Dia akan mengenal anak-anak kita, Bapa di surga itu seperti apa. Kita perlu pelukan Bapa. Kita berdosa. Saya ulangi lagi. Kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti terhadap orang berdosa. Tapi kasih Tuhan akan membuat kita berhenti berdosa. Alami pelukan Bapa, alami kasih Tuhan. Next slide. Langkah untuk mengalami pemulihan hati Bapa, untuk menemukan gambar diri Bapa, untuk menemukan identitas Bapa itu siapa, bukan mempelajari, tapi pengampunan. Makanya tadi di awal saya bicara, 2007 atau 2006 akhir, yang saya lakukan adalah, saya harus beres dengan papa saya di dunia. Saya harus beres, saya harus melepaskan pengampunan, saya harus minta maaf. Percaya nggak percaya, Bapak-Bapak? Titik itu yang membuat saya ada sampai hari ini dengan segala keterbatasannya. Karena pada saat saya kebencian dengan ayah terus, saya percaya 3 generasi, 4 generasi akan lebih parah lagi di bawah. Dan sampai almarhum papa saya meninggal, beres hubungan saya. Adik kakak semua beres. Wah, sudah. Ternyata ini kuncinya. Kita harus memberikan. Kalau kita punya papa di atas, yang sepertinya, wah papa gua dulu galak banget segala macam. Tanpa sadar, bapak-bapak ke bawah akan menghajar lagi 2 kali lebih keras, 2 kali lebih kejam. Makanya pemberesan cuma satu. Rekonsiliasi dengan Bapak, ampuni Bapak kita di dunia secara fisik. Saya mengampuni Papa saya dengan segala keterbatasannya, karena saya mengalami kasih Tuhan. Wah, sudah beres. Next slide. Nah ini, ada satu kuis ya. Gak usah dijawab, terbilang matinya. Sekarang waktunya, kalau Bapak-Bapak di tempat ini suruh milih pemimpin dunia, dan suaranya ditentukan oleh Bapak-Bapak. Satu suara Ko Andreas, satu suara Ko Haiki, satu suara Ko Barens, Brabarens, akan mempengaruhi dia jadi presiden. Berarti suara kita menentukan. Dan dikasih kriterianya. Dia adalah pahlawan perang, vegetarian, tidak merokok, tidak pernah selingkuh, masa kecil yang baik, tidak nakal. Bagus nggak kira-kira Ko Bunseng, Ko Haiki, bagus nggak ini orang? Kita akan pilih kan? Pilih, klik. Dan apa yang terjadi? Next slide. Yang kita pilih ternyata semasa kecil anak yang tertolak. Ayahnya sangat membencinya karena menganggap anak ini sebagai hasil kutukan. Bukan dari keluarga yang berada, miskin. Usia 18 tahun dia sudah menjadi seorang yatim piatu. Masa kecil yang diliputi dan kebencian memberikan andil besar dalam pertumbuhan mental dan kejiwaan. Next slide. Bercita-cita menjadi seorang seniman, bukan politikus. Daftar ke sebuah fakultas seni di Wina. Ditolak, nilai tidak bagus. Frustasi, yatim piatu, tidak ada uang, hidup setahun menjadi gelandangan, hidup dari belas kasihan di orang di jalanan. Pada saat itu dia sangat benci kepada suatu golongan yang hidup dalam kemewahan, kepahitan kan itu ya. Next. Betul Willy udah chat. Baca terus. Masa akhir dari perjalanan kehidupannya, kematian sang diktator Jerman Adolf Hitler diyakini tewas bunuh diri. Ngeri nggak? Kenapa? Karena dia dididik oleh pola asuh seorang bapak yang kejam, bapak yang penuh sanksi, bapak yang tidak kelembutan. 3 kali, 4 kali Alkitab mencatat lebih kejam di bawah kita. Pada tugas kita membawa anak kita kepada destiny dan panggilan Tuhan. Yang terakhir ada satu slide pelayanan saya, beberapa pelayanan ada di Waingapu, bagaimana anak-anak mengalami pemulihan dengan Bapak. Karena begini, di hari-hari terakhir Malayaki berkata, ada peristiwa besar pelayanan Elijah, pelayanan Elia. Hati bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Jadi pelayanan ini ada menandai kedatangan Tuhan yang sangat besar. Selamat menyaksikan, menikmati, ada slide, klip, dan setelah itu saya serahkan kepada host atau moderator.
menjadi hak orang lain. Yang kasih buat mereka, kasih yang kasih suara ayat buat mereka Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Semuanya teman selalu dan selalu membuat yes. Lagi harus. Oke, komitmen apa yang kamu ambil? Satu komitmen tadi dengan tadi saya harus meninggalkan gitu dosa kayak gitu, saya harus menunggu Tuhan gitu. Dan yang kedua supaya saya ubah sama kelakuan. Amin. Amin. Semoga tobat ya. Dan beranjak menjadi baik. Yes. Amin. Dan saya sadar keluarga adalah semangat hidup saya. Yes. Yes. Ada ayat di sini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat 22 ayat 2. Yes. Minta maaf, lakukan minta maaf. Minta maaf buat anak-anak atas apa yang bapak-bapak akan lakukan selama ini. Saya percaya lewat ini Tuhan akan pulihkan keluarga bapak ibu semuanya. Anak-anak akan dipulihkan, akan luar biasa menjadi anak yang Ya, baik para pria. Karena waktu juga saya diminta sama ada chat untuk saya berdoa ya. Kita sama-sama berdoa ya. Kami percaya Bapak bahwa kami akan melakukan kesalahan jauh lebih fatal dan lebih besar. Dan akan membuat hati anak-anak kami terluka. Kalau kami di pekerjaan akan membuat bawahan kami terluka. Ketika kami belum melakukan pemberesan dan tidak menemukan identitas Bapa dan memahaminya. Bapa di surga adalah Bapa yang tidak bersyarat, kasihnya penuh dengan tidak bersyarat. Bapa yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Bapa yang menerima keadaan kami seperti apapun. Dan kami harus membereskan, melakukan pemulihan dengan Bapa-Bapa kami di dunia. Karena pandangan kami yang salah, gambaran kami rusak tentang Bapa di surga. Oleh karena
gambaran Bapa di dunia kami, Tuhan. Kami malam ini mau melepaskan pengampunan untuk para ayah kami, Tuhan. Kami lepaskan, kami berikan pengampunan untuk kami mengalami kasih Bapa. Dan ketika kami mengalami kasih Bapa, kami akan menjadi perwakilan presentasi Bapa untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami, untuk jemaat kami, untuk siapapun. Karena kami limpah dengan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya pria adalah aktor intelektual dalam sebuah keluarga. Kalau pria dipulihkan, sumber dipulihkan, imam itu ada. Maka kami percaya anak kami, siapapun di bawah kami, keluarga kami, akan menemukan destiny Allah. Akan menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Itu kebahagiaan dan sesungguhnya adalah sebuah buah yang dihasilkan oleh setiap pria. Ampuni kami, Bapak. Kami tidak sadar. Kami mungkin terjebak dalam hal-hal yang seperti tadi, punya gambaran Bapa yang rusak. Tanpa sadar bahwa sebetulnya kami luka dan kepahitan dengan Bapa kami di dunia. Sehingga kami punya jarak dengan Bapa di surga. Tapi malam ini lewat kebenaran firman Allah, lewat semua komunitas ini, kami menjadi Bapa-Bapa yang pulih. Bapa-Bapa yang sungguh ada di dalam kasih ilahi. Dalam nama Yesus, terus lanjutkan minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, pemulihan yang luar biasa. Kami percaya kalau area ini pulih, semua area akan dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih para pria, Tuhan berkati. Saya serahkan kepada siapa? Ko Andres atau Ko Yus. Oh, udah siap bro. Terima kasih buat berkat firman Tuhan. Kita mau menyadari identitas Bapak. Dan kita tahu ada banyak hal yang harus kita renungkan malam hari ini. Jika kita sudah mengalami kasih Tuhan, kasih Bapa dalam hidup kita, mari kita melihat anak-anak kita juga, apakah kita bisa menjadi teladan buat mereka. Karena mereka akan melihat Allah dalam hidup kita, sehingga mereka pun akan semakin mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Pendeta Diki Wiliandi sudah menjelaskan tentang identitas Bapak. Ini di sesi pertama, masih ada beberapa sesi berikutnya. Untuk kali ini kita belum ada sesi untuk tanya jawab. Dikumpulkan saja dulu untuk pertanyaan dari teman-teman pria semuanya. Nanti ada waktunya untuk kita bisa sesi tanya jawab. Sekali lagi ini hal yang sangat penting buat pria-prianya Tuhan hari ini. Sudahkah kita memiliki identitas Bapa, satu kasih yang sejati, satu kasih yang sungguh-sungguh bisa mengubahkan banyak hal, mengubahkan hidup kita, keluarga kita, bahkan bangsa ya. Jadi ini perenungan yang sangat dalam. Jangan biarkan sesi ini berlalu, jangan biarkan ini hanya menjadi knowledge, hanya menjadi pengetahuan aja, tapi ini biarkan menjadi rema, menjadi satu firman Tuhan yang hidup buat kita. Mari kita menjadi terang Kristus, mari kita menjadi teladan, khususnya buat keluarga kita, anak-anak kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Ada beberapa pengumuman. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat teman-teman pria yang baru bergabung. Mungkin di sini ada Ko Erik, ada Ko Dedi Kusnaidi juga. Terus saya nggak bisa lihat lagi yang lain, mungkin ada, atau bisa kasih tanda buat teman-teman pria yang baru hari ini ikut bergabung bersama ibadah AMC. Ya, Koming Niat gitu. Ko Erik ya? Koming Niat. Ya, selamat datang. Romel sudah lama. Baru nongol lagi. Baru datang. Ko Dedi Kusnaidi juga baru ya kok. Ya. Selamat datang. Haiki baru datang. Baru nongol. Ya, buat teman-teman yang nggak kesebut ya, semuanya kita sangat menantikan kita bisa sama bertumbuh di dalam kesempatan ibadah AMC online ini. Untuk beberapa pengumuman, saya persilakan untuk koordinator atau ketua AMC, Bapak Haiki. Romel, kamu bisa. Oke, bro, puji Tuhan. Makasih hambanya, Kasep. Nuhun pisan buat kebenaran firman Tuhannya. Terima kasih mengingatkan saya, menguatkan saya juga untuk saya bisa menjadi identitas Bapak, seperti Bapak di surga menginvestasikan buat anak-anaknya, buat generasi kita ke bawah untuk kita bisa mengenal Bapa di surga dan mengenalkan kepada anak-anak kita supaya hati Bapa bisa berbalik kepada anaknya dan anak bisa berbalik ke Bapa. Puji Tuhan, terima kasih bro buat kebenaran firman Tuhannya, dan saya percaya ketika satu pria dipulihkan,
rumah tangga dipulihkan, gereja dipulihkan, bangsa dan negara dipulihkan, dan bumi penuh kemuliaannya. Puji Tuhan. Makasih Bro Diki. Kebenaran firman Tuhannya menguatkan sekali buat kita semua. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman minggu depan kita akan adakan Zoom juga seperti malam hari ini. Saya merasa diberkati buat minggu depan, Bro. Minggu depan ada tetap Father Heart. Speakernya adalah Bapak Pendeta Ferdinand Ginting dengan tema menemukan hati Bapak. Ibadah Zoom online seperti malam hari ini, kami depan, kita sama-sama dengan Zoom ID yang sama, kita mengikuti seperti malam hari ini. Saya merasa diberkati dan saya percaya minggu depan lebih diberkati dan lebih diberkati lagi untuk kita bisa menemukan hati Bapak. Yang kedua adalah setiap pagi kita juga ada doa pagi dari pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Saya mengundang untuk bapak-bapak yang ada di sini untuk bisa bergabung. Linknya sama, jam 5 sampai jam 6. Kita sama-sama belajar doa pagi dan saya percaya ketika kita doa pagi kita juga akan menemukan hati Bapa di sana. Terus yang selanjutnya adalah ibadah raya. Ibadah raya tanggal 7 Maret 2021 akan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah pertama jam 7:30 sampai jam 8:30. Ibadah kedua jam 4 sampai jam 5. Untuk bapak-bapak yang masih ibadah online bisa mengambil hostinya di tempat saya di bengkel 79, Pagarsi 79, jam kerja jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau seandainya bapak-bapak bisa ngambilnya malam atau lebih dari jam itu, bisa ke rumah orang tua saya di belakang, yaitu di Gang Ondong nomor 3. Itu bisa ngambil hostinya di sana. Terus selanjutnya adalah untuk bapak-bapak yang tergerak untuk memberikan persembahan atau kolekte, bisa persembahannya melalui rekening persembahan AMC. Rekeningnya adalah 676517553 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama. Pada saat transfer tolong ditulis keterangan dengan format kolekte atau spasi atau nama yang tujuannya untuk kelancaran pekerjaan Tuhan khususnya di Zoom AMC seperti malam hari ini. Lanjut Bro, ada lagi? Kayaknya cukup Bro. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin itu aja pengumuman dari saya. Selamat datang juga buat teman-teman pria yang baru bergabung di Juma AMC ini. Saya bersyukur, saya percaya ada anugerah, ada mujizat Tuhan yang akan dinyatakan buat bapak-bapak semua. Buat yang di luar kota, yang di luar pulau juga, Pak Teo, terima kasih buat kehadirannya malam hari ini. Sekali lagi, makasih Pak Diki buat kebenaran firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Lanjut, Bro. Yo, terima kasih Bro Eki. Sebelum kita closing, saya mungkin langsung aja ke Bapak Gembala. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan. Pak Daniel. Ya, malam para pria-pria di dalam Tuhan yang berdosa. Kalau saya dengar hati Bapak ini selalu tidak pernah selalu hati bergelora, sudah merasa tergetar begitu saudara ya, karena saya salah satu anak yang memang nggak punya figur bapak saudara. Artinya dalam figur bapak saya nggak punya, dari kecil 3 tahun lebih sudah ditinggal papa, jadi saya hidup sama mama saudara ya, besar sama mama, gembala wanita. Di sekolah juga banyaknya guru-guru waktu TK, SD juga wanita. Untung saya nggak ke wanita-wanitaan, saudara. Namun itu berefek banget, saudara. Seperti itu, saya nggak punya ketegasan, ya nggak punya tegas, mengambil keputusan itu sulit. Itu biasanya. Memang figur Bapak ini penting, saudara. Namun puji Tuhan, saya boleh ketemu Bapak yang sesungguhnya, Bapak di sorga. Ya, dalam hidup ini sehingga saya banyak belajar untuk bagaimana ya, sehingga memang
nggak gampang, saudara. Ketika mendidik anak dalam sulit mengambil keputusan saya, tetapi sekarang saya mulai belajar untuk tegas juga. Itu nggak mudah, perlu proses. Namun satu hal yang paling penting buat saya menjadi bapak adalah teladan, tadi dikatakan oleh saudara Diki. Terima kasih Ki, sangat memberkati, mengingatkan saya selalu tentang bapak ini. Sesuatu yang penting adalah keteladanan, saudara. Seperti bapak di sorga juga yang selalu hadir, ada bersama dengan kita. Saya perlu hadir di tengah-tengah situasi, keadaan, momen apapun yang anak saya dalam kesulitan. Itu yang perlu saya tanamkan dalam hati. Kemarin anak saya jatuh di sepeda, saudara. Ya, waktu saya ngobrol, waktu ngobrol sama saudara Yusman di gereja, ada telepon. Andri ini ya mungkin sama Yusman ya, gitu ya. Ya, saya langsung ke rumah sakit. Saya harus hadir di momen seperti itu, saudara. Ya. Wah, pundak sini patah, belikat remuk, saudara. Ya, sedang turun di tebing keraton naik sepeda, ya pingsan sebentar. Namun satu hal saya perlu, ya nggak apa-apa. Istri saya antar istrinya Andri. Saya temenin Andri, temenin dia sampai di antigen, sampai masuk ruang kamar, sampai malam saya temenin. Rencana saya pulang dari gereja, tadinya saya mau pulang, mau istirahat, ya habis pagi bangun, sekitar jam 4 doa pagi, persiapan langsung ke gereja. Saya perlu istirahat untuk ibadah sore. Tapi demi anak, ya saya perlu hadir dengan anak saya. Saudara, ini perlu, saudara. Dan besok mau operasi, malamnya saya perlu datang, doa dulu. Ya, saya perlu doa. Ya, doa. Waktu dioperasi itu, dokter kapan beroperasi berapa lama? 3 jam, kurang lebih 3-4 jam. Tapi itu sampai hampir 6 jam sampai kamar operasi. Hati seorang bapak itu tidak tenang, saudara. Pasti ada. Meskipun saya percaya pas setelah 5 jam lebih, saya melihat ada kaca di depan, atas, saudara. Saya lihat ke atas, sambil datang kepada Tuhan. Langit mendung, tiba-tiba sedikit-sedikit matahari cerah. Puji Tuhan, satu tanda saya percaya. Itu adalah perkenanan Bapa di surga. Ya, nggak lama, Dok. Saya turun karena mau ambil casan di mobil, saudara. Turun. Istrinya bilang, tadi dokter keluar, sudah selesai. Tidak ada apa-apa. Ya, saya percaya kita perlu, sebagai pria, sebagai seorang ayah, itu hadir di tengah-tengah situasi anak. Saya pada banyak momen-momen, ya saudara, yang dialami baik anak saya yang besar, anak yang kedua, ya baik ini yang kecil juga. Saya perlu hadir di tengah-tengah mereka. Di dalam kesulitan, kalau saya pernah saksikan, kalau saya bicara di Prias Jati di camp, ya tentu pada tahu, saudara, ya bagaimana anak saya yang hancur-hancuran pernah, ya dalam keadaan mabok dan sebagainya. Ya, saya perlu hadir di situ juga. Ya, kita sebagai bapak perlu hadir di saat-saat mereka memerlukan. Kita perlu jadi teladan karena bapak adalah teladan. Pemimpin banyak, tetapi bapak itu satu. Bapak di surga itu menjadi sumber daripada hidup kita sebagai bapak di dunia. Seperti bapak sayang anaknya, demikian juga Tuhan mengasihi kita. Amin. Memberkati kita semua. Saya kembalikan pada Darandre. Terima kasih Pak Daniel. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk pelayanan firman Tuhan dari Bapak Diki Wiliandi. Terima kasih juga Bapak Baren, Bapak Yusman yang jadi host juga. Semua rekan-rekan semuanya boleh mendapatkan berkat hari ini dan kita terus tetap semangat supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Untuk doa penutup saya kembalikan juga kepada Bapak Gembala, Bapak Daniel Wiliandri. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami punya Bapa yang baik. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Bapa yang selalu ada bersama dengan kami. Kami percaya
Kasih-Mu selalu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, seringkali kami jauh daripada Tuhan, tapi kasih-Mu selalu mengejar kami. Dan kasih itu pula yang terus memulihkan hidup kami sebagai pria-pria. Malam hari ini kami percaya kami ada Tuhan dalam komunitas pria AMC malam hari ini. Kami percaya bukan satu hal kebetulan kami ada di sini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan punya rencana, punya maksud untuk setiap pria-pria yang ada Tuhan. Untuk kami terus dipulihkan. Untuk kami terus merasakan akan kasih Bapa itu ada dalam hidup kami. Untuk kami boleh Tuhan mengalirkan kasih itu kepada anak-anak, kepada generasi, kepada yang Tuhan percayakan, yang kami pimpin di bawah Tuhan. Sehingga kasih itu Tuhan, kasih Bapa itu boleh senantiasa memulihkan setiap generasi ke depan. Dan ini merupakan sebuah tanggung jawab kami Tuhan sebagai pria-pria malam hari ini. Biarlah kami boleh menjadi Bapa yang boleh menjadi teladan. Dan kami belajar Tuhan mengampuni. Mungkin Tuhan ada di antara pria-pria pada malam hari ini yang merasakan kecewa, pahit dengan Bapa di dunia ini. Tapi firman-Mu boleh datang kepada setiap kami. Kami mau belajar mengampuni. Mengampuni orang tua kami, mengampuni ayah kami. Kami percaya bukan karena kami, tapi kasih karunia-Mu, Roh Kudus menolong setiap kami. Sehingga kami dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Untuk firman-Mu, untuk hadirat-Mu, malam hari ini kami percaya sudah diberkati. Para pria-pria boleh dikuatkan. Sehingga kami boleh menjadi seorang ayah yang memberikan teladan yang baik untuk generasi ke depan. Berkati saudara hamba-Mu, saudara Diki yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, saudara-saudara kami yang sudah melayani, baik saudara Haiki sebagai koordinator AMC, saudara Yusman sebagai host, dan moderator saudara Andreas, setiap kami, saudara Baren yang sudah memimpin dalam pujian penyembahan, setiap kami yang sudah melayani Tuhan. Biarlah Tuhan pakai terus kami menjadi alat-Mu Tuhan, untuk kami terus boleh menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Makasih setiap pria-pria yang hadir malam hari ini kami percaya sudah diberkati. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam pertolongan, persekutuan, penghiburan Roh Kudus, kiranya terus dilimpahkan dalam setiap hidup kami para pria-prianya Tuhan. Malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, kami berjumpa dalam kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus. Setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tuhan berkati. Memberkati kita semua. Selamat malam. Teman-teman, Selamat malam. Terima kasih buat firman Tuhan ya. Sama-sama.